Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Bagaimana reaksi pemerintah Amerika Serikat menanggapi pelantikan Prabowo Subianto pada hari ini? Ya, Gemma dan pemirsa Metro TV, pelantikan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto termasuk salah satu yang sudah dipersiapkan pemerintah AS sejak sekitar sepekan yang lalu ketika Presiden Joe Biden ini mengumumkan utusan delegasi yang dipimpin oleh perwakilan AS untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, bersama dengan Dubes AS untuk Indonesia, Wakil Menteri Perdagangan, Panglima Komando Indo-Pasifik AS dari Departemen Pertahanan, Asisten Menlu AS urusan Asia Timur dan Pasifik, juga Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania dari Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih. Jadi hampir semua aspek penting, kita lihat di sini ada Departemen Perdagangan, Pertahanan, tentu Departemen Luar Negeri, dan dari Gedung Putih juga ada dalam delegasi ini. Kepada Gedung Putih, VOA sudah meminta pernyataan terkait pelantikan Prabowo, namun biasanya pernyataan akan baru disampaikan saat atau setelah inaugurasi, termasuk bagaimana harapan dan juga fokus kerjasama dari kedua pemerintah dari harapan dari sisi Amerika Serikat. Sementara dari cabang legislatif, VOA memperoleh pernyataan dari Dina Titus, salah seorang anggota DPR AS yang masuk dalam Caucus Kongres AS untuk Indonesia, yang menekankan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta kesamaan nilai-nilai demokrasi juga supremasi hukum, dan menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintahan baru terkait keamanan Indonesia, Amerika Serikat, dan juga negara-negara yang menginginkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Menarik di sini kita cermati bahwa Indonesia dan juga sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama kalau kita bicara pemerintahan Biden adalah kawasan yang ingin didekati oleh pemerintahan AS, baik secara hubungan pertahanan maupun ekonomi. Namun kita juga ingat bahwa ideologi bebas aktif yang dipegang Indonesia kadang membuat Amerika Serikat ini merasa harus berkompetisi dengan kompetitor terbesarnya saat ini, yaitu Tiongkok. Berbagai upaya dilancarkan atau dilakukan Amerika Serikat termasuk yang paling ambisius yaitu IPEF atau Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo ini Indonesia kerap mengambil peran sentral dalam menjembatani kawasan dengan Amerika Serikat, terutama karena Indonesia punya momentum sebagai Presiden G20 dan juga ASEAN. Dan tentunya AS berharap akan terus melanjutkan hubungan ini dengan Indonesia. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa selain di Indonesia yang mengalami transisi pemerintahan, Amerika Serikat tahun ini juga akan menghadapi Pilpres yang kurang dari 3 minggu lagi dan juga akan alami transisi pemerintahan di Gedung Putih. Gemma. Ya, Virginia, lalu bagaimana Pilpres di Amerika Serikat ini akan bisa memengaruhi hubungan kedua negara? Tentu ganti presiden, ganti pendekatan. Secara umum hubungan kedua negara antara Indonesia dan Amerika Serikat ini mungkin tidak akan terlalu signifikan, namun secara operasional mungkin akan cukup berbeda. Dari sisi Prabowo, kita tahu bahwa ia punya latar belakang pendidikan militer di Amerika Serikat, tapi juga pernah diblokir dari Amerika Serikat selama 20 tahun oleh pemerintah AS atas isu pelanggaran HAM dan baru bisa mengunjungi AS setelah menjadi Menteri Pertahanan pada era Presiden Jokowi. Dinamika ini dicatat oleh analis hubungan internasional untuk melihat lebih lanjut hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Prabowo. Di sisi lain, di sisi Amerika Serikat, tadi yang kita bahas soal Pilpres bahwa beberapa negara bagian ini bahkan sudah mulai melakukan pemilihan presiden. Dan kita akan melihat apakah akan ada pergantian signifikan dalam pemerintahan AS. Style atau gaya dari kedua capres Donald Trump dan Kamala Harris dalam approach atau pendekatan hubungan internasional ini diketahui cukup berbeda. Di mana mantan Presiden Donald Trump yang kita tahu selama masa pemerintahannya, kepemimpinannya cenderung banyak melakukan pendekatan yang lebih bilateral ketimbang multilateral yang diterapkan dibandingkan seperti pemerintahan Joe Biden yang lebih multilateral dan kemungkinan juga Kamala Harris. Lalu juga ada pendekatan bisnis dan ekonomi terkait tarif, pajak juga dari Amerika Serikat, dan secara umum kita akan masih menantikan hasil dari pemilu di Amerika Serikat untuk melihat lebih lanjut lagi hubungan kedua negara ini akan seperti apa. Nah, yang menarik untuk diaspora Indonesia yang ada di Amerika Serikat ini, kami sempat bertanya kepada beberapa kelompok diaspora, baik pendukung Prabowo pada saat pemilu kemarin maupun capres-capres yang lain. Mereka menyatakan bahwa awalnya beberapa ingin melakukan
nonton bareng pelantikan Presiden Prabowo, namun karena perbedaan waktu yang cukup signifikan antara Amerika Serikat dan Indonesia, ini sekitar 11 hingga 14 jam ya, jadi mereka memutuskan untuk menonton di rumahnya masing-masing siaran pelantikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rekan-rekan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas.